Selamat datang di Mir Video Channel, channel pembelajaran tutorial dan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kita bertemu lagi dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh. Walaupun melakukan pembelajaran jarak jauh, kalian harus tetap semangat ya, dan selalu menjaga kesehatan. Kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang kalian perhatikan materi dan tujuan pembelajarannya ya. Pada pembelajaran kali ini, kita sudah memasuki tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan dengan materi persatuan dan kesatuan. Pada pembahasan yang lalu kita sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Apakah kalian masih ingat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia? Proklamasi kemerdekaan Indonesia menandakan lahirnya bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi ikrar bersatunya seluruh rakyat Indonesia dalam naungan satu negara yaitu Indonesia. Kemerdekaan menjadi puncak perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Apakah kalian sudah memahami makna persatuan dan kesatuan bangsa? Bangsa kita sudah merdeka dan terlepas dari penjajahan bangsa asing. Semangat persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa harus terus dijalin. Semangat persatuan dan kesatuan bangsa dapat diwujudkan misalnya dengan menyukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Walaupun mereka bertanding mewakili provinsi masing-masing, tetapi mereka tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan belajar tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa, landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa, serta pelaksanaan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita pelajari dulu makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan berarti bersatu dalam keberagaman. Persatuan dan kesatuan berarti bersatunya seluruh rakyat yang terdiri atas beragam suku bangsa, budaya, dan agama sebagai satu bangsa yaitu Indonesia. Perhatikan peta berikut. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tercipta karena masyarakatnya tinggal di wilayah yang sama, memiliki perasaan senasib dan sepenanggungan, serta memiliki kebutuhan untuk bersatu dengan orang lain. Bangsa Indonesia mendiami wilayah dari Sabang hingga Merauke. Pada masa dahulu, bangsa Indonesia masih terbagi menjadi kerajaan-kerajaan yang berbeda. Kedatangan bangsa asing yang menaklukkan kerajaan-kerajaan tersebut menimbulkan perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah. Mereka memiliki penderitaan yang sama akibat tindakan semena-mena para penjajah. Beragam perjuangan sudah mereka lakukan untuk dapat lepas dari penjajahan, namun usaha itu masih belum mendapatkan hasil. Mereka lalu menyadari pentingnya berjuang bersama dengan orang-orang dari daerah lain. Kesadaran inilah yang akhirnya mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia.
Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bangsa Indonesia memiliki beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Tetapi perbedaan ini bukan halangan untuk bersatu. Persatuan dan kesatuan bangsa dimulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Bagaimana bentuk persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara? Ayo kita pelajari satu persatu. Persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Keluarga umumnya terdiri atas orang tua dan anak-anak. Ada pula kerabat dan anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama di rumah. Ada kalanya ayah dan ibu beserta kerabat berasal dari suku bangsa yang berbeda, sehingga budaya yang dimiliki juga berbeda-beda. Selain perbedaan tersebut, juga bisa terdapat perbedaan sifat dan kegemaran. Apapun perbedaannya, kalian harus saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan menghargai perbedaan yang ada dan menganggapnya sebagai anugerah Tuhan, maka persatuan dan kesatuan dalam keluargamu dapat terjaga dengan baik. Kalian akan hidup rukun dan harmonis. Persatuan dan kesatuan di sekolah. Kalian memiliki banyak teman di sekolah. Mereka ada yang berasal dari suku bangsa dan agama yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat memunculkan perselisihan apabila kalian tidak saling menghormati. Sikap saling menghormati dengan sesama teman dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Apakah kalian masih ingat saat karnaval pakaian daerah? Kalian memakai pakaian adat daerah masing-masing. Kalian saling memuji keindahan pakaian adat dan bertukar cerita tentang makna pakaian adat yang kalian pakai. Pengetahuan kalian tentang pakaian adat di Indonesia menjadi semakin bertambah. Persatuan dan kesatuan di masyarakat. Masyarakat adalah kelompok orang yang hidup di sekitar kita. Dalam lingkungan masyarakat, keberagaman yang ada lebih banyak daripada di lingkungan keluarga dan sekolah. Masyarakat memiliki berbagai keberagaman, di antaranya suku bangsa, agama, budaya, tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Keberagaman tersebut dapat menimbulkan perselisihan apabila masyarakat kurang memiliki sikap saling menghormati. Sikap saling menghormati dengan sesama anggota masyarakat dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan di lingkungan tempat tinggal. Persatuan dan kesatuan dalam masyarakat juga dapat terjalin dengan baik jika kita menghormati setiap pekerjaan. Tidak semua hal dapat kita lakukan sendiri, sehingga kita membutuhkan bantuan orang lain. Oleh sebab itu, biasakan untuk mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih kepada orang lain. Persatuan dan kesatuan di negara. Pemerintahan negara kita dilaksanakan oleh presiden dengan dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Presiden, wakil presiden, dan para menteri memiliki tugas masing-masing. Ketika terjadi suatu masalah yang berkaitan dengan masa depan bangsa, presiden, wakil presiden, dan para menteri mengadakan rapat bersama. Mereka mendiskusikan solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi. Tujuannya untuk menjaga keutuhan negara kita. Contoh-contoh tersebut menunjukkan adanya semangat persatuan dan kesatuan di tingkat negara. Tingginya semangat persatuan dan kesatuan bangsa akan menciptakan suasana kehidupan yang rukun dan damai. Sekarang kita pelajari landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. Landasan ideologi. Yang merupakan landasan ideologi adalah sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Landasan konstitusional. Yang merupakan landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 1. Alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Persatuan Indonesia. 2. UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 3. UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Landasan operasional. Yang merupakan landasan operasional atau dasar hukum yaitu
Ketetapan MPR nomor 4 MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN. GBHN memuat betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencegah perpecahan bangsa. Ketiga landasan hukum tadi menjadi pedoman bangsa Indonesia untuk selalu memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang kalian pelajari pelaksanaan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. 1. Bekerja sama membersihkan rumah. 2. Membantu adik mengerjakan PR. 3. Saling menghormati antar anggota keluarga. 4. Menyapa tetangga saat berpapasan. 5. Gotong royong menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan. Persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. 1. Bermain dengan teman tanpa membedakan suku bangsa maupun agamanya. 2. Mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati antar teman. 3. Mengikuti upacara bendera dengan tertib. 4. Antusias mempelajari budaya daerah lain. 5. Menghargai perbedaan pendapat teman saat diskusi kelas. Penerapan sikap persatuan di atas memberikan beberapa manfaat sebagai berikut. 1. Mencegah timbulnya perselisihan dan permusuhan. 2. Menumbuhkan sikap toleran antar teman. 3. Menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. 1. Saling menghormati dan menghargai antar warga masyarakat. 2. Mengembangkan perasaan sebagai bangsa yang satu meskipun memiliki suku, budaya, atau agama yang berbeda. 3. Ikut melestarikan budaya daerah lain sebagai upaya melestarikan warisan bangsa dan memperkuat budaya nasional. 4. Mengembangkan rasa toleransi antar warga. 5. Menghargai dan mendukung pemimpin negara meskipun bukan tokoh yang kita pilih. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Apakah kalian sudah mencatat? Sekarang kalian perhatikan tugasnya ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.